Innasyaitona lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Tattakhiduhu aduwa, dan jadikanlah dia sebagai musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kitab Mukashafatul Qulub, itu halaman 48, bab ke-16, fi adawatis syaitan, bagaimana kita memusuhi syaitan atau setan. Yajibu 'alal mu'min ayyuhibbal ulama wassulaha, wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh. Wa yulazimu mujalasatahum, dan terus menerus bergaul dengan mereka di majlis mereka. Wa yas'alu ma la budda lahu, dan bertanya kepada mereka apa yang tidak kita ketahui. Wa yatta'izu binusihim, dan meminta nasihat dengan nasihat mereka. Wa yajtanib al-a'mal al-qabihah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa yattakhid asy-syaitana aduwa, dan menjadikan syaitan itu sebagai musuh, ya. Karena Allah mengatakan dalam firman yang lain, innahu lakum adu mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Innasyaitona lakum aduun, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Tattakhiduhu aduwa, dan jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, kalau kita dapat mengalahkan setan, insya Allah kita dapat melakukan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena apa? Karena ajakan syaitan selalu bertentangan dengan ajakan Allah dan ajakan iman. Jadi bagaimana kita menjauhi atau menjadikan setan sebagai musuh? Ai fa'aduhu bi ta'atillah, musuhilah setan itu dengan cara taat kepada Allah. Wala tuti'uhu fi ma'asillah, dan jangan kau taat kepada setan dalam maksiat kepada Allah. Wa kunu ala hadari minhu fi jami'i ahwalikum wa af'alikum wa aqaidikum min samimi qulubikum. Karena itulah kamu harus berhati-hati dalam segala ihwal kamu, perbuatan kamu, akidah kamu, dan dari hati kamu yang paling dalam. Nah, ini berkaitan dengan setan, ya. Bahwa hati itu adalah merupakan benteng, dan benteng itu bisa dimasuki oleh setan. Kalau setan itu bisa memasuki hati kita, berarti kita pertahanan benteng itu adalah saudaraku. Karena itu saya ingin menjelaskan madakhil. Madakhil itu tempat-tempat masuk setan. Bagaimana cara setan masuk ke jiwa kita atau ke jiwa manusia? Pertama adalah al-ghadab. Jadi kalau orang yang sudah disinggahi rasa marah, sering marah, itu berarti ada unsur setan di dalamnya, ya. Yang kedua syahwat. Nah, ini fa innal ghadab ghaulul aqli, karena emosi dapat melemahkan akal. Wa idza dhafal aqlu hadama jundus syaitan, apabila akal sudah lemah, maka menanglah pasukan setan. Jadi kalau kita
mempertahankan iman, memperkuat akal kita, memperkuat hati nurani kita, insya Allah kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan setan atau godaan setan. Yang kedua, syahwat. Ini juga syahwat. Jadi syahwat itu macam-macam, Pak. Ada syahwat perut, bawaannya pengen makan terus, ya. Ada syahwatun nafs, ada syahwatul jima, ya. Syahwat jima itu juga. Tapi syahwatul jima itu nggak bahaya, Pak, ya. Malah dia enak, ya. Yang nggak boleh itu adalah tadi syahwat-syahwat yang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara setan masuk kepada jiwa kita? Al-hasad. Jadi kalau ada rasa dengki, rasa iri, rasa hasud timbul di diri kita, itu berarti setan sudah memasuki jiwa kita, sudah mempengaruhi diri kita. Wal hirsu, dan juga tamak, ya, atau rakus, atau ambisi yang berlebihan, ya, itu juga termasuk pengaruh-pengaruh setan. Jadi kita harus persempit ruang gerak setan masuk kepada kita. Halaman 50, wa minha asyabu minat ta'am, kenyang, ya, itu juga salah satu pengaruh setan. Karena orang kalau makan kekenyangan itu bawaannya ngantuk. Kalau ngantuk tuh tidur mulu, dia malas beribadah, ya. Coba pelajar, kalau di sarapannya kebanyakan, itu di kelas sering tidur karena perutnya kenyang, di bawaannya ngantuk. Asyabu minat ta'am. Wa in kana halalan, meskipun yang kita makan itu halal, tapi kalau sudah kekenyangan itu menjadi haram, ya. Jadi kita makan secukupnya. Jadi kalau pola makan Nabi, dia makan ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu pola makan yang sehat, ya. Wa in kana halalan. Nah, itu. Kenapa demikian? Fa inna syabua yuqawi asy-syahawat. Karena kekenyangan dapat memperkuat syahwat, terutama syahwatul jima, ya. Wa hiya aslihatus syaitan, dan syahwat inilah menjadi senjata-senjata syaitan untuk mempengaruhi kita. Jadi silakan makan, tapi jangan sampai kekenyangan, karena kekenyangan banyak menimbulkan efek yang negatif. Yang keempat, bagaimana cara setan masuk ke jiwa kita? Hubbut tazyin, cinta dengan segala perhiasan, minal atas, baik itu peralatan rumah tangga, kita inginnya yang serba mewah, wasiyab, pakaian-pakaian yang serba mewah, wadar, dan rumah yang serba mewah. Nah, itu hubung yang berkaitan dengan tazyin, kita ingin segala yang serba mewah. Yang berikutnya, bagaimana setan itu masuk ke jiwa kita, mempengaruhi kita? Atoma finnas. Nah ini, atoma itu maksudnya rakus, ya. Jadi ibarat karung itu bolong, diisi siapapun itu nggak akan penuh. Kenapa? Karena bawahnya bolong. Atoma. Tapi kalau bawahnya nggak bolong, dia cepat penuh dan cepat puas. Jadi atoma. Ini juga salah satu penyakit yang bisa mempengaruhi setan. Setan mempengaruhi kita. Nah itu. Dan yang keenam adalah wa minha al-ajalah, serba terburu-buru, ya. Apa saja terburu-buru, tidak hati-hati, ya. Kemudian ya tidak pikir panjang. Jadi al-ajalah minas syaitan, sifat terburu-buru adalah bagian dari setan. Itu wa tarkut tasabbut fil umur, tidak istiqomah, tidak mantap dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Nah ini berkaitan dengan istiqomah. Nah, itu. Yang kedelapan adalah ad-darahim, mengumpulkan dirham, uang sebanyak-banyaknya, ya, dananir, dinar, wasairu asnafil amwal, dan berbagai harta benda yang berlebihan. Ini juga salah satu cara setan memasuki kita, mempengaruhi kita. Nah, itu.
Yang ke-8 adalah wa minna at-ta'assub lil madzhab. Jadi ta'assub berlebihan dalam masalah mazhab. Ya. Saya dulu punya teman umroh, ya. Dia memang terkenal di sini sebagai mazhab Syafi'i sama seperti kita. Jadi kalau salat subuh itu ada kunutnya. Nah kalau di Mekah, di Madinah itu nggak ada. Jadi waktu di Mekah itu saya tidur satu kamar, satu hotel. Dia kalau subuh nggak mau jamaah. Ya. Alasannya saya nggak pakai kunut katanya. Akhirnya dia kagak sholat. Ya, sholatnya di hotel saja. Nah ini jadi fanatik yang berlebihan. Ya kita ikut saja. Meskipun mereka nggak kunut, kalau kita mau kunut silakan. Tapi kita jangan sampai meninggalkan waktu yang sangat berharga. Ini fanatik yang berlebihan. Ya. Kita ikut saja. Ya. Alasannya ditanya kenapa nggak salat subuh di Masjidil Haram? Karena nggak pakai kunut. Saya kata mazhab Syafi'i. Ya. Saya nggak mau pindah mazhab, itu alasannya. Terlalu banyak. Ya. Nah, ini salah satu fanatik mazhab yang berlebihan. Ya. Karena Imam Syafi'i juga pernah dulu waktu dia kunjungan kedua di Basra itu, dia pernah di Masjid Basra itu pernah disuruh menjadi imam. Karena jamaah sudah tahu itu Imam Syafi'i. Ya. Salat subuh waktu itu, lalu Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Ya, pas dia pulang ke Mesir, jamaahnya di Mesir bertanya-tanya, ya saya kenapa anda tidak pakai kunut? Apakah sudah pindah mazhab? Kata Imam Syafi'i, saya tidak pindah mazhab. Cuma saya menyesuaikan kebanyakan jamaah saya, makmumnya waktu itu adalah mazhab Hanafi, tidak pakai kunut. Jadi saya menyesuaikan saja. Ya, jangan gara-gara tidak kunut, lalu saya tidak menjadi imam. Itu alasannya. Jadi ada fanatik bermazhab berlebihan, ya tidak boleh. Apalagi sampai menganggap mazhabnya paling benar. Nah itu salah satu madkhal setan masuk kepada kita. Yang ke-9 adalah su'zon bil muslimin. Kita selalu berburuk sangka kepada orang, terutama kepada umat Islam. Selalu buruk sangka dan lain sebagainya, sehingga kita selalu berbuat dosa. Karena apa? Karena orang itu belum tentu, ya. Saya pernah waktu pernah sholat di satu masjid, ya. Pas habis sholat, saya mau salaman di sebelah kanan saya. Dia nggak mau nggak mau. Saya kan tersinggung juga karena kita biasa salaman. Kalau habis sholat, pas sudah sholat, saya hampir menangis melihat dia karena dia orang buta. Orang buta, ya Allah. Saya sudah berburuk sangka. Saya kata ini orang kagak mau diajak salaman ya. Ternyata dia kagak lihat. Ya Allah, saya nangis. Saya minta maaf. Sebenarnya kalau diajak salaman dia mau, cuma dia kagak lihat tangan kemana. Nah itu salah satu buruk sangka. Kita nggak boleh berburuk sangka. Ya, apalagi dalam hal-hal yang lain. Nah itu. Jadi buruk sangka itu berkaitan dengan dosa. Nah, itu beberapa cara untuk kita menghindari agar setan tidak mempengaruhi kita. Jadi kita persempit geraknya, ya. Kalau makan tidak berlebihan, kita kurangi rasa hasud. Kalau perlu kita hilangkan sifat hasud, sifat sombong dan sebagainya. Karena semua itu adalah cara-cara setan memasuki jiwa manusia atau mempengaruhi kita dalam hal-hal kejelekan, ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.